Pernahkah Anda memperhatikan betapa banyaknya bisnis kuliner yang tiba-tiba viral dan mendominasi media sosial? Dari rice box selebriti, kopi kekinian, hingga frozen food rumahan, bisnis kuliner online kini tumbuh pesat. Menurut data BPS Januari 2025, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 7,3% year on year. Bahkan laporan dari Katadata Februari 2025 menyebutkan bahwa transaksi makanan online di Indonesia mencapai 150 triliun tahun lalu. Yang menarik, keberhasilan bisnis kuliner online bukan hanya soal rasa, tapi strategi digital yang jitu. Di era serba digital ini, TikTok, Instagram, dan WhatsApp bukan hanya tempat berbagi momen, tapi juga medan perang bagi pengusaha kuliner. Siapa yang berhasil memanfaatkan tren digital, merekalah yang memenangkan pasar. Namun di balik peluang besar ini, ada tantangan yang harus dihadapi. Banyak bisnis kuliner yang gagal dalam 6 bulan pertama karena kurangnya strategi pemasaran, salah menentukan target pasar, atau tidak siap dengan tantangan logistik. Bagaimana cara menghindari jebakan ini? Dan strategi apa yang paling efektif agar bisnis kuliner online bisa sukses dan bertahan lama? Simak pembahasan lengkapnya dalam video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update bisnis terbaru dari Darbe Nusantara. Pesatnya pertumbuhan bisnis kuliner online di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang mendorong tren ini, mulai dari perubahan gaya hidup masyarakat, digitalisasi UMKM, hingga kebijakan pemerintah yang mendukung industri makanan dan minuman kelas 1. Perubahan gaya hidup dan digitalisasi UMKM menurut laporan CNBC Indonesia, Januari 2025, masyarakat Indonesia semakin terbiasa memesan makanan secara online. Hal ini didorong oleh tren work from home, WFH, kesibukan urban dan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan food delivery. Survei BPS 2025 menunjukkan bahwa 65% masyarakat Indonesia lebih memilih membeli makanan siap saji dibandingkan memasak sendiri, terutama di perkotaan. Selain itu, digitalisasi UMKM semakin pesat. Laporan OJK Desember 2024 mencatat bahwa lebih dari 20 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital, dengan sebagian besar berasal dari sektor kuliner. Kehadiran platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, hingga TikTok Shop menjadi faktor utama yang mempercepat pertumbuhan ini. 2. Dukungan kebijakan pemerintah Indonesia. Sadar akan potensi besar industri kuliner dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Insentif pajak. UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun mendapatkan pembebasan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 2024. Subsidi digitalisasi. Kementerian Koperasi dan UKM bersama OJK memberikan subsidi hingga 50% bagi UMKM yang ingin masuk ke platform digital. Kemenkop UKM 2024. Kemudahan perizinan melalui OSS, Online Single Submission, proses perizinan, PIRT, pangan industri rumah tangga, dan halal kini lebih cepat dan murah, peraturan BPJPH 2024. Dukungan ekspor produk kuliner. Pemerintah mendorong ekspor makanan olahan dengan memberikan insentif bea masuk ke negara-negara mitra dagang. Kementerian Perdagangan 2025. 3. Pengaruh teknologi and AI dalam bisnis kuliner. Teknologi semakin memainkan peran penting dalam bisnis kuliner. AI dan Big Data membantu pelaku usaha menganalisis tren pasar, menentukan harga optimal, hingga merancang strategi pemasaran digital berbasis perilaku konsumen. CNBC Indonesia, Februari 2025, mencatat bahwa restoran yang menerapkan teknologi AI dalam strategi pemasarannya mengalami peningkatan omset hingga 35% lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi, bisnis kuliner online semakin mudah berkembang. Tapi,
Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan bisnis secara keseluruhan? Simak di bagian berikutnya. Pertumbuhan bisnis kuliner online yang pesat bukan hanya mengubah cara masyarakat membeli makanan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Dari sisi ekonomi makro hingga mikro, fenomena ini mempengaruhi UMKM, startup, industri besar, investasi, dan perdagangan. UMKM kuliner and startup digital berkembang pesat. UMKM menjadi sektor yang paling diuntungkan dari booming bisnis kuliner online. Data Kementerian Koperasi dan UKM Januari 2025 menunjukkan bahwa jumlah UMKM kuliner yang berjualan secara online meningkat 45% dalam 2 tahun terakhir. Dengan adanya platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, banyak UMKM yang bisa menjangkau pelanggan lebih luas tanpa harus membuka gerai fisik. Startup di sektor food tech juga berkembang pesat. Misalnya, perusahaan rintisan yang menawarkan layanan cloud kitchen kini semakin diminati karena memungkinkan pelaku usaha membuka bisnis kuliner tanpa harus menyewa tempat mahal. Menurut laporan Katadata, Desember 2024, pendanaan startup food tech di Indonesia meningkat 30% dalam 1 tahun terakhir, menunjukkan optimisme investor terhadap sektor ini. 2 industri besar dan perdagangan, meningkatnya permintaan produk. Olahan ledakan bisnis kuliner online juga mendorong pertumbuhan industri makanan olahan dan distribusi bahan baku. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, melaporkan Februari 2025 bahwa permintaan bahan baku kuliner seperti daging ayam, ikan, dan produk olahan meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Distribusi pangan menjadi sektor yang ikut terdampak. PT Bareka Lintas Indonesia, sebagai distributor pangan, mengalami peningkatan permintaan dari bisnis kuliner digital yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar dengan sistem logistik yang efisien. Namun, apakah pertumbuhan pesat ini akan bertahan lama? Apa tantangan yang harus dihadapi oleh bisnis kuliner online? Simak di bagian selanjutnya. Meskipun bisnis kuliner online berkembang pesat, ada tantangan yang harus dihadapi, seperti persaingan ketat, biaya operasional yang meningkat, dan ketergantungan pada platform digital. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memiliki strategi yang tepat untuk memastikan bisnis mereka tetap bertahan dan berkembang di era digital ini. Strategi sukses di pasar kuliner digital. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, pelaku bisnis kuliner perlu menerapkan beberapa strategi kunci. Optimasi branding and digital marketing. Keberhasilan bisnis kuliner online tidak hanya bergantung pada kualitas makanan, tetapi juga pada strategi pemasaran digital. Menggunakan SEO di marketplace, memanfaatkan iklan berbayar di media sosial, serta menciptakan konten viral di TikTok dan Instagram bisa meningkatkan visibilitas bisnis secara signifikan. Diversifikasi menu and packaging. Inovatif. Tren makanan sehat dan ramah lingkungan semakin diminati. Menurut survei Nielsen Januari 2025, 65% konsumen Indonesia lebih memilih makanan dengan kemasan ramah lingkungan. Bisnis kuliner bisa beradaptasi dengan menggunakan kemasan biodegradable atau menawarkan menu sehat yang sesuai dengan tren pasar. Efisiensi operasional dengan penggunaan teknologi seperti cloud kitchen, sistem POS digital, dan manajemen TOC berbasis AI bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. 2. Proyeksi masa depan bisnis kuliner digital. Menurut laporan McKinsey & Company, Desember 2024, sektor kuliner digital di Indonesia diprediksi tumbuh 15-20% per tahun hingga 2030, dengan peningkatan signifikan pada layanan pesan antar dan cloud kitchen. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program, termasuk insentif pajak dan subsidi teknologi. Namun, bagaimana Darbe Group bisa mengambil peran dalam revolusi bisnis kuliner online ini? Simak di bagian selanjutnya. Sebagai grup bisnis yang memiliki unit usaha di berbagai sektor,
Darbe Group memiliki peluang besar untuk berkontribusi dan memanfaatkan pertumbuhan bisnis kuliner online. Beberapa unit bisnis Darbe Group memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri kuliner digital, baik dari segi produksi bahan baku, distribusi, maupun inovasi teknologi untuk UMKM kuliner. Run PT Darbe Maju Mapan, produsen bakso sapi. Kemasan halal. Salah satu tren dalam bisnis kuliner online adalah meningkatnya permintaan makanan siap saji dan frozen food. Menurut laporan BPS, Januari 2025, penjualan makanan beku di Indonesia meningkat 30% dalam 5 tahun terakhir, didorong oleh pola konsumsi yang lebih praktis dan gaya hidup sibuk masyarakat urban. Bagaimana Darbe Maju Mapan beradaptasi, ekspansi ke pasar digital? Darbe Maju Mapan bisa memperluas distribusi bakso sapi kemasan halal melalui marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Kemitraan dengan Cloud Kitchen. Menggandeng pelaku usaha kuliner berbasis Cloud Kitchen untuk memasok bahan baku berkualitas, branding, and inovasi. Produk meluncurkan varian bakso sehat tanpa MSG dan rendah lemak untuk memenuhi permintaan konsumen yang lebih peduli kesehatan. PT Darbe Jaya Abadi and PT Amerta. Jaya Abadi, pemotongan dan perdagangan ayam. Menurut data Kementerian Perdagangan, Desember 2024, konsumsi daging ayam di Indonesia mencapai 12 kilo per kapita per tahun, menjadikannya salah satu bahan makanan paling populer. Strategi yang bisa diterapkan: menjadi pemasok utama restoran online dan UMKM kuliner di berbagai platform digital, menyediakan ayam potong dalam bentuk kemasan siap olah sehingga lebih mudah digunakan oleh pelaku usaha kuliner online, menggunakan teknologi pemotongan modern untuk memastikan kualitas daging ayam tetap segar saat dikirim ke berbagai kota. 3. PT Risna Darbeling, pengembang Darbeling, platform digital untuk UMKM. Digitalisasi adalah kunci utama sukses di industri kuliner online. Melalui Darbeling, Darbe Group bisa menyediakan platform digital khusus bagi UMKM kuliner untuk mendapatkan bahan baku berkualitas langsung dari produsen dengan harga lebih kompetitif, mengakses sistem pemesanan dan pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendapatkan pelatihan dan edukasi digital marketing agar bisnis kuliner UMKM bisa berkembang lebih cepat. PT Hana Inti Berjaya, venture builder untuk bisnis F&B. Darbe Group juga bisa mengambil peran sebagai venture builder yang mendukung startup kuliner digital melalui PT Hana Inti Berjaya. Dengan memberikan investasi awal, bimbingan bisnis, dan akses pasar, perusahaan ini bisa melahirkan brand-brand kuliner digital baru yang berpotensi menjadi raksasa industri makanan di Indonesia. Darbe Group mendukung kebijakan pemerintah. Kami di Darbe Group menyambut baik berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi UMKM kuliner. Program seperti bantuan digitalisasi UMKM dari Kemenkop 2024 dan subsidi teknologi untuk sektor pangan sangat membantu pelaku bisnis dalam meningkatkan daya saing mereka. Dengan strategi yang tepat dan sinergi antara unit bisnis Darbe Group, kami optimis bahwa industri kuliner digital akan terus tumbuh, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan membawa manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Untuk memastikan keakuratan data dan relevansi informasi dalam skrip ini, kami merujuk pada berbagai sumber resmi dan kredibel di bidang ekonomi, bisnis, serta kebijakan pemerintah. Berikut adalah referensi utama yang digunakan dalam penyusunan analisis industri kuliner digital dan strategi bisnis Darbe Group. Laporan resmi and data pemerintah Badan Pusat Statistik, BPS. Laporan konsumsi makanan dan perubahan pola konsumsi 2024 menyajikan data pertumbuhan sektor kuliner, konsumsi makanan online, dan pergeseran preferensi konsumen terhadap makanan praktis. Kementerian Perdagangan RI, tren bisnis kuliner digital 2024 menjelaskan tren ekspansi bisnis kuliner berbasis digital
dan kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM kuliner. Bank Indonesia, BI, Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia 2024 memberikan insight tentang perkembangan transaksi digital di sektor kuliner serta dampaknya terhadap industri UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop, Program Digitalisasi UMKM 2024 menguraikan dukungan pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMKM, termasuk subsidi dan pelatihan teknologi untuk bisnis kuliner. Sumber media bisnis kredibel CNBC Indonesia. Ledakan bisnis Cloud Kitchen di Indonesia. Januari 2025. Mengupas pertumbuhan Cloud Kitchen dan peluang bagi bisnis kuliner online di indonesia.business.com. Strategi UMKM bertahan di tengah tren kuliner digital. Desember 2024. Menyajikan strategi terbaik bagi UMKM dalam memanfaatkan tren digitalisasi bisnis makanan. Kata data, perkembangan industri F&B digital di Indonesia, Desember 2024, memberikan analisis pertumbuhan industri makanan dan minuman digital, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha. The Jakarta Post, How Digital Platforms Are Revolutionizing Indonesia's Culinary Industry, Januari 2025, mengulas dampak platform digital terhadap pertumbuhan bisnis kuliner dan bagaimana UMKM bisa memanfaatkannya. Laporan Riset and Studi Global McKinsey & Company, The Future of Food Delivery in Emerging Markets, 2024, memberikan wawasan tentang pertumbuhan bisnis pengiriman makanan di negara berkembang, termasuk Indonesia, PwC. Southeast Asia's F&B Industry Outlook 2025 membahas prospek pertumbuhan industri makanan dan tantangan yang harus diantisipasi oleh pelaku bisnis World Bank. Digital Transformation of SMEs in the Food Sector 2024 mengidentifikasi peran teknologi digital dalam mempercepat pertumbuhan UMKM kuliner. Dengan kombinasi data dari sumber terpercaya ini, Darbe Nusantara berkomitmen untuk menghadirkan analisis yang tajam, berbobot, dan berbasis fakta bagi para pelaku bisnis di Indonesia. Industri kuliner digital di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh perubahan gaya hidup, demi kemajuan teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Model bisnis seperti Cloud Kitchen, Frozen Food, hingga marketplace kuliner online membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang. Sebagai grup bisnis yang memiliki unit usaha di berbagai sektor, Darbe Group berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan momentum ini. Dengan mengembangkan inovasi produk, digitalisasi distribusi, serta kemitraan dengan UMKM kuliner, Darbe Group bisa menjadi pemain utama dalam industri ini. Pesan penting, jika Anda seorang pelaku UMKM kuliner atau tertarik untuk berinvestasi di sektor ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Pastikan bisnis Anda beradaptasi dengan teknologi, memanfaatkan tren digitalisasi, dan mengikuti kebijakan terbaru dari pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Apakah bisnis kuliner digital akan terus berkembang dalam 5 tahun ke depan? Atau justru tidak ada tantangan yang perlu diwaspadai? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan wawasan bisnis terbaru. Maju melangkah tanpa ragu, peluang besar ada di situ. Darbe Group makin berjaya. Saatnya tumbuh, saatnya kaya. Darbe Nusantara bangkit bersama. Usaha tumbuh kuat selamanya. Teknologi bantu, rezeki melaju. Saatnya sukses, terus maju. Pasar digital makin pesat. UMKM harus lebih cermat. Inovasi kunci bertahan.